Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan teori dan arsitektur umum sistem komunikasi modern. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fernanda, NIM 13 2024 107, kelas D. Perkenalkan nama saya Muhammad Dini Saputra, NIM 13 2024 123 kelas B. Perkenalkan, nama saya Nofrian Aryadira, NIM 13 2024 042 kelas B. Mungkin materi pertama akan dibacakan oleh Nofrian Adira. Teori dan arsitektur umum sistem komunikasi modern. Bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Komunikasi merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia sejak peradaban awal. Seiring berkembangnya teknologi, cara manusia berkomunikasi mengalami evolusi signifikan. Dari hanya komunikasi verbal dan isyarat sederhana menjadi sistem komunikasi global berbasis gelombang elektromagnetik dan protokol digital. Di era industri 4.0 dan menuju 5.0, komunikasi modern memegang peranan vital sebagai tulang punggung berbagai sektor: pemerintahan, industri, pendidikan, transportasi, bahkan aktivitas sosial sehari-hari. Sistem komunikasi modern memungkinkan pertukaran informasi secara real time, efisien, dan dapat diandalkan di seluruh penjuru dunia. 1.2 Rumusan masalah. Makalah ini akan menjawab beberapa permasalahan utama, antara lain: 1. Bagaimana teori dasar yang melandasi sistem komunikasi modern? 2. Bagaimana struktur arsitektur umum sistem komunikasi modern? 3. Apa saja tantangan utama dalam pengembangan dan implementasi sistem komunikasi modern? 1.3 Makalah ini bertujuan untuk: 1. Menguraikan teori-teori yang menjadi fondasi sistem komunikasi modern. 2. Menjelaskan arsitektur umum dan sistem komunikasi modern, termasuk komponen dan mekanismenya. 3. Mengidentifikasi isu-isu penting dan tantangan masa depan dalam dunia komunikasi modern. 1.4 Manfaat. Hasil makalah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam bagi mahasiswanya, akademisi, dan praktisi terkait sistem komunikasi modern, serta menjadi referensi dalam pengembangan penelitian dan implementasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Bab 2. Landasan teori. 2.1 Definisi sistem komunikasi. Sistem komunikasi dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan elemen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan memindahkan informasi dari satu titik ke titik lainnya. Informasi yang ditransmisikan dapat berupa suara, data digital, gambar, maupun video. Sistem komunikasi pada dasarnya melibatkan proses pengiriman, propagasi, serta penerimaan sinyal yang mewakili pesan dari pengirim ke penerima melalui suatu medium tertentu, baik kabel maupun nirkabel. Menurut William Stelling pada tahun 2014, sistem komunikasi adalah gabungan dari jaringan komunikasi individu, sistem transmisi, stasiun pengulang atau relay, stasiun tributary, serta perangkat terminal data yang biasanya mampu dihubungkan dan dioperasikan secara bersama-sama untuk membentuk suatu keseluruhan yang terintegrasi. Dengan demikian, sistem komunikasi bukan hanya sekedar proses pengiriman pesan, melainkan suatu ekosistem kompleks yang terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, protokol, dan aturan yang memungkinkan pertukaran data terjadi secara handal dan efisien. Sementara itu, Tenenbaum 2011 menjelaskan bahwa sistem komunikasi merupakan infrastruktur yang memungkinkan terjadinya pertukaran data antar entitas melalui media fisik atau logik. Dengan menggunakan protokol dan proses yang telah didefinisikan, definisi ini menekankan pada pentingnya adanya standar komunikasi atau protokol, agar berbagai perangkat dan sistem dapat saling berkomunikasi meskipun berasal dari produsen yang berbeda. Komunikasi modern. Sebagai gambaran nyata, sistem komunikasi modern juga dijumpai dalam berbagai aplikasi sehari-hari, antara lain: 1. Jaringan telepon seluler atau GSM, LTE, dan 5G yang menghubungkan ponsel satu sama lain melalui Base Transceiver Station atau BTS, Base Station Controller atau BSC, hingga Core Network. 2. Internet yang memungkinkan miliaran perangkat saling bertukar data menggunakan protokol IP. 3. Jaringan satelit komunikasi yang menghubungkan lokasi terpencil seperti kapal laut,
pesawat udara hingga wilayah terpencil tanpa infrastruktur darat. 4. Jaringan sensor IoT yang memungkinkan smart agriculture, smart city, dan monitoring industri secara real time. 2.3. Teori informasi atau Cloud Shannon. Claude Shannon pada tahun 1948 memperkenalkan teori informasi yang menjadi fondasi sistem komunikasi modern. Teori ini menjelaskan pada tahun 1948, Claude Elwood Shannon, seorang ilmuwan Amerika, mempublikasikan makalah monumental berjudul A Mathematical Theory of Communication dalam Bell System Technical Journal. Karya ini dianggap sebagai fondasi lahirnya ilmu teori informasi atau information theory. Teori ini mengubah cara insinyur memandang komunikasi dari sekadar memindahkan sinyal fisik menjadi memindahkan informasi abstrak yang dapat diukur secara matematis. Hal ini membuka jalan untuk merancang sistem komunikasi digital yang efisien, handal, dan tahan terhadap gangguan. 1. Entropi H. 2. Redundansi. 3. Capacity channel. 2.3. Model komunikasi Shannon-Weaver. Model Shannon-Weaver menggambarkan proses komunikasi dalam bentuk linear yang sederhana tetapi fundamental. Berikut komponennya. 1. Information source atau sumber informasi. Pihak atau sistem yang menghasilkan pesan. Dalam komunikasi, manusia bisa berupa otak atau pikiran yang membentuk ide. Dalam komunikasi elektronik, bisa berupa sensor atau file data digital. 2. Transmitter atau pemancar. Mengubah pesan menjadi sinyal yang sesuai untuk dikirim melalui medium. Pada komunikasi suara, transmitter bisa berupa mulut manusia atau mikrofon. 3. Channel atau saluran transmisi. Medium tempat sinyal merambat dapat berupa kabel tembaga, serat optik, atau udara. 4. Noise source atau gangguan. Gangguan acak yang dapat mempengaruhi sinyal selama transmisi sehingga menyebabkan distorsi atau kesalahan interpretasi pesan. 5. Receiver atau penerima. Mengambil sinyal dari channel dan mengubahnya kembali menjadi pesan. Pada komunikasi telepon, receiver adalah speaker di headset. 6. Destination. Tujuan. Orang atau sistem yang menerima pesan akhir yang diharapkan identik dengan pesan awal dari sumber. Teori spektrum dan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan fenomena alamiah berupa rambatan medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus dan merambat melalui ruang dengan kecepatan cahaya. Teori gelombang elektromagnetik pertama kali diformulasikan secara matematis oleh James Clerk Maxwell pada abad ke-19 dalam persamaan terkenal yang ini dikenal sebagai persamaan Maxwell. Teori ini menyatukan fenomena listrik dan magnet menjadi satu kesatuan yang menjelaskan bagaimana gelombang elektromagnetik dapat merambat tanpa memerlukan medium fisik. Dalam konteks komunikasi modern, gelombang elektromagnetik menjadi medium utama yang mentransmisikan informasi dan satu titik ke titik lainnya. Gelombang ini memiliki rentang frekuensi yang sangat luas, yang disebut spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik dikelompokkan berdasarkan frekuensi mulai dari gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, hingga sinar gamma. Bab 3. Teori umum sistem komunikasi modern. 3.1 Teori umum sistem komunikasi modern. 3.1 Komponen sistem komunikasi. Sumber informasi, information source. 1. Merupakan asal data atau pesan yang ingin dikirimkan. 2. Bisa berupa suara manusia pada telepon, teks, email, SMS, video, YouTube, atau data sensor LOT. Contoh, mikrofon menangkap suara pada sistem telepon. 2. Kamera CCTV menangkap gambar. Transmitter, pemancar. 1. Mengubah informasi dari bentuk asli menjadi sinyal yang sesuai untuk dikirim melalui media transmisi. 2. Proses ini sering melibatkan modulasi. Contoh, memancar radio modulasi suara ke gelombang radio. Akses point WiFi memproses data untuk dikirim melalui sinyal RF. Media transmisi, transmission channel. Jalur tempat sinyal berjalan dari transmitter ke receiver bisa berupa kabel, nirkabel, dan udara, gelombang elektromagnetik radio, mikrogelombang inframerah. Contoh, kabel
fiber optik untuk internet rumah, 2 udara untuk sinyal radio PM, noise atau gangguan. Semua sistem komunikasi pasti memiliki gangguan noise yang dapat mengubah atau merusak sinyal. Bisa berasal dari gangguan elektromagnetik EMI, 2 crosstalk antara kabel, 3 gangguan atmosfer. Receiver atau penerima menerima sinyal dari media transmisi lalu mengambilkan sinyal menjadi bentuk informasi asli. Biasanya melibatkan proses dimodulasi. Contoh, antena TV menerima sinyal FF, lalu encoder TV mengubahnya menjadi gambar. Smartphone menerima sinyal 4G lalu mengubahnya menjadi suara atau video. Dia kabel tembaga serta optik gelombang mikro satelit. Kecepatan 1 Gbps, 100 Gbps, 100 Mbps. Jarak 100 km, 100 km, 50 km. Global. Kelebihan murah, instalasi mudah, loss rendah, tahan impresi cepat, deploy area terpencil. 3.3 multiplexing. FDM Frequency Division Multiplexing membagi lebar bit frekuensi menjadi beberapa kanal frekuensi berbeda. Setiap sinyal dikirim pada frekuensi karir pembawa yang berbeda. Digunakan pada siaran TV dan radio analog, transmisi microwave point to point. Contoh, TV analog memiliki channel 1, 2, 3 disebut di frekuensi berbeda. TDM atau Time Division Multiplexing membagi waktu menjadi slot-slot. Tiap slot digunakan satu sinyal secara bergiliran secara umum pada sistem digital. Contoh, jaringan telepon digital E1 atau T1 VCM, sistem GSM atau time slot, Beverly Division Multiplexing, khusus pada fiber optik mirip FDM tapi memakai panjang gelombang cahaya berbeda, bisa disebut optical multiplexing. Contoh, this is WDF. WDDM bisa mengirim puluhan hingga ratusan sinyal cahaya sekaligus di satu fiber optik. CDM, Cloud Division Multiplexing. Setiap sinyal diberi kode unik spektrum sehingga bisa dibedakan meski dikirim pada frekuensi dan waktu yang sama. Contoh, digunakannya pada CDMA seluler, GPS Research. SDM, Space Station Multiplexing, memakai media fisik terpisah untuk masing-masing sinyal. Misalnya banyak kabel dalam satu deck. Atau MIMO, Multi-Level Input Multisense Output di 4G atau 5G yang memanfaatkan jalur ruang berbeda, spectral space. 3.4 Modulasi. Modulasi adalah proses modifikasi suatu parameter sinyal pembawa carrier seperti amplitudo, frekuensi, atau phase berdasarkan sinyal informasi yang dikirim. Dengan kata lain, modulasi adalah menumpangkan informasi ke gelombang pembawa supaya dapat dikirim melalui transmisi. Tujuan utama modulasi: mengirim sinyal jarak jauh dengan efisien, menyesuaikan sinyal dengan karakteristik media transmisi, menghindari inflasi sinyal yang lain, memungkinkan multiplexing atau banyak sinyal lewat satu channel. Keamanan cyber security. Arsitektur keamanan cyber security adalah kerangka kerja teknis dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi infrastruktur layanan, data, dan pengguna dalam sebuah smart city tata cerdas dari berbagai ancaman cyber. Smart City mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ICT untuk meningkatkan kualitas layanan publik sehingga memerlukan sistem keamanan yang kuat, komprehensif, dan integrasi. Implementasi dan tegangan. 5.1 Implementasi di dunia nyata. Telekomunikasi seluler. Contoh jaringan 5G dan 4G dan 5G yang dipakai untuk internet mobile dan panggilan suara audio. Bagaimana data suara internet dikirim via BTS, Best Transfer Share, ke Core Network Operation, Telkomsel, XL, Indosat, lalu diteruskan ke tujuan. Manfaat komunikasi suara, chatting, browsing internet kapan saja, internet rumah, dan fiber optik. Contoh, IndiHome, Biznet, dan My Republic.
bagaimana data dikirim dari server melalui kabel fiber optik ke rumah pelanggan dengan modern router. Manfaat digunakan untuk kerja remote, streaming Netflix, meeting Zoom, siaran TV dan radio digital. Contoh TV digital DFB T2 Indonesia, radio FM atau AM. Bagaimana sinyal dikirim melalui gelombang elektromagnetik dari menara pemancar ke antena rumah. Manfaat hiburan dan informasi massal. Sistem navigasi dan transportasi. Contoh GPS di Google Maps, kendaraan logistik yang dilacak secara real-time. Bagaimana satelit GPS mengirimkan sinyal device ke smartphone atau kendaraan untuk menghitung posisi. Manfaat navigasi jalan, pelacakan pakai. Internet of Things (LOT) di Smart City. Contoh lampu jalan otomatis di Smart CCTV, Smart Meter Listing. Bagaimana sensor LOT mengirim data melalui Wi-Fi, LTE atau rota ke server pusat. Manfaat penghematan energi, pemantauan lalu lintas, memprediksi kejahatan. Kumpulan sistem komunikasi modern merupakan hasil evolusi panjang ilmu dan teknologi, memadukan teori Shannon, spektrum radio, teknik multiplexing, hingga protokol digital. Dengan makin masifnya penerapan LOT, Big Data, dan AI, arsitektur komunikasi di masa depan akan makin kompleks dan membutuhkan perhatian serius pada isu keamanan serta efisiensi energi. Sekian presentasi dari kami tentang teori dan arsitektur umum sistem komunikasi modern. Saya Muhammad Deni Saputra. Saya Maulid Nurranda. Saya Nobren Aridira. Jika ada salah, Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kenapa aku minta maaf?